Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mabadu, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya thalabul ilmi. Salawat dan salam kita sampaikan pada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in tabi'at, tak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah intinya adalah dakwah sir atau infiradi atau perorangan. Dakwahnya kepada pertama saudara terdekat, ya istrinya Khadijah radhiyallahu anha, termasuk sahabatnya, teman-temannya yang terdekat, yang mana bisa menyimpan kerahasiaannya. Di antaranya Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, disebutlah itu sebagai apa? As-sabiquna awwalun. Menginjak permateri hari ini insyaallah tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalau minggu yang lalu itu di Mekah, sekarang itu di Madinah. Coba sebelumnya, ada yang tahu apa motivasi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah? Silakan. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah ke Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Bagus ya. Ada lagi? Yang lainnya? Ya silakan. Pada tahun 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka untuk ibadah haji, tetapi kemudian menemui Rasulullah SAW dan mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Oke, bagus ya. Silakan, ada lagi? Silakan. Di Madinah terbentuk masuk. Ya, itu diantaranya. Alasan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tadi diantaranya. Ya, yang pertama apa tadi? Pada tahun 621 Masehi telah datang ya 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW, berikrar, bersyahadat masuk Islam di Bukit Aqabah. Ya, yang kedua apa tadi? Pada tahun 622 Masehi, setahun setelahnya itu telah datang lagi ya 73 orang Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Ya, mereka waktu itu memang berangkat ibadah haji, cuman bertemu dengan Rasulullah dan berbaiat, malahan mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Ya, itu diantaranya apa motivasi hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Terus mengapa Rasulullah SAW hijrah? Ada yang tahu? Silakan. Karena keadaan Makkah yang sudah tidak kondusif untuk berdakwah Islam ke peninggalannya itu Rasulullah, Khadijah dan paman Rasulullah Abu Thalib. Ya, terus ada lagi? Barangkali silakan. Adanya tekanan-tekanan itu kafir Quraisy terhadap Rasul dan pengikutnya. Ada lagi? Terus silakan, bro. Silakan. Karena kaum Quraisy sudah berkesempatan membantu Rasulullah. Ya, bagus ya. Jadi, mengapa Rasulullah SAW hijrah? Di antaranya tadi ada apa? Ada apa tadi? Atau keadaan Mekah yang sudah tidak kondusif ya untuk berdakwah. Ya, yang pertama, yang kedua karena ada
tekanan, ancaman, intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Terus yang ketiga, kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya adalah datangnya wahyu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Terus yang selanjutnya, faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah. Silakan, ada yang tahu? Ini Bapak. Ya. Dilarang jual beli. Yang pertama dilarang jual beli. Yang kedua, silakan. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Ini Bapak dilarang melakukan pernikahan. Dilarang melakukan pernikahan. Terus ada lagi? Muslim dikucilkan di lembah. Ya, Muslim dikucilkan di satu lembah. Ya, jadi faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah karena adanya pembaikotan. Ya, pembaikotan dari kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Di antaranya satu tadi tidak boleh ada ikatan jual beli. Yang pertama tidak boleh ada jual beli antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Yang kedua tidak boleh ada pernikahan. Ya, yang ketiga dikucilkan di suatu lembah. Nah, pada masa pembaikotan banyak orang-orang muslim yang kelaparan. Ya, termasuk banyak yang meninggal. Di antaranya meninggalnya istri tercinta Rasulullah SAW, Siti Khadijah, pas pada pembaikotan itu. Dan pamannya Abu Thalib pas bertepatan dengan pembaikotan itu. Ya, karena apa? Tidak boleh ada interaksi, tidak boleh ada jual beli. Ya akhirnya ya mereka kelaparan. Ya sampai banyak yang meninggal karena kelaparan. Ya pada waktu itu dia meninggalnya istri tercinta Rasulullah SAW dan pamannya ya Abu Thalib. Di sanalah itu disebut apa? Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Dan Allah memberikan apa? Bonus ya. Memberikan hiburan. Dengan apa? Dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Nah, menginjak pada materi selanjutnya tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Silakan. Ya. Membangun masjid diantaranya. Terus ada lagi? Membentuk piagam Madinah. Apa piagam Madinah? Ya. Terus? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Diantaranya itu. Yang pertama, mendirikan atau membangun masjid. Membangun masjid orientasinya bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, melainkan untuk memusyawarahkan politik, ekonomi, ya dan lain sebagainya. Ya strategi perang dan lain sebagainya. Yaitu di masjid. Ya termasuk tadi apa? Yang kedua? Piagam Madinah ya diantaranya. Itu sebagai orientasinya dengan kaum kafir waktu itu ya. Terus menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang pertama perang Badar yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan kaum kafir, yang mana kaum muslimin itu berapa? Itu pasukannya berapa orang? Ada yang tahu? 300 lebih atau 313 ya kurang lebih. Terus kaum kafir Quraisy hampir 1000. Jadi sepertiganya rata-rata perang orang muslimin dengan kaum kafir itu rata-rata sepertiganya. Ya, insya Allah dimenangkan oleh orang muslim. Di kala perang Uhud berapa orang muslim? Ada yang tahu? Hampir 1000 ya. Perang muslim 1000. Terus pasukan kafir 3000 ya. Ya sepertiganya aja. Dimenangkan oleh muslim. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah
Lewat apa? Lewat jundullah atau malaikat yang diturunkan untuk membantu kaum muslimin berperang. Yang ketiga tadi perang apa? Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Parit, ya. Kebetulan menggali Parit, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, banyak mujizat-mujizat yang terkandung di sana, ya. Karena waktu itu hampir lokasi Madinah itu dikelilingi oleh parit. Yaitu seolah-olah jangan sampai kuda itu bisa melangkahi parit tersebut. Nah, sekarang perjanjian Hudaybiyah. Apa yang dimaksud perjanjian Hudaybiyah? Nah, jadi isi perjanjian Hudaybiyah. Pertama apa? Terus dan selanjutnya? Selama 10 tahun tidak boleh perang menyerang dan memberikan kebebasan apabila untuk bergabung dengan pihak Madinah atau pihak Mekah. Terus? Orang Islam yang ingin kembali ke Mekah tidak boleh dihalangi oleh kaum Quraisy. Yang selanjutnya? Orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah dan masuk Islam supaya dikembalikan ke Mekah. Ya, diantaranya isi perjanjian Hudaybiyah itu seperti itu, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak presentasikan tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, sebelumnya Bapak mohon maaf kalau seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.